saya bacakan ayat yang mendasari untuk tema UC kita, saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari hidup dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ada satu mandat dari Tuhan, pergi, tinggalkan. Kalau diterjemahkan pengertian rohani sekarang, tinggalkan hidup lamamu. Dulu orang tuanya menyembah berhala, tinggalkan penyembahan berhala, tinggalkan 7 roh jahat tadi, tinggalkan hidup yang lama. Lalu apa? Berjalan dalam tuntunan Tuhan menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi pertama pelajaran saya ajak kita tangkap, kita harus berjalan sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama, tinggalkan kebiasaan tidak baik. Jangan sudah ikut Tuhan masih hidup dalam dosa. Jangan sampai, tinggalkan dosa itu sungguh-sungguh. Mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam tuntunan firman Tuhan, menuju rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Maka juga saat ini saya ajak setiap saudara buka hati. Adakah yang masih di lumpur dosa, belum tinggalkan dosa, sudah diampuni, sudah diselamatkan? Ya, jangan sampai masih ada dalam dosa. Kalau masih ada dalam dosa, saudara ikut Tuhan nanti nggak bisa ngalami apa-apa. Tetap dalam kuasa si Zat. Hari ini, malam hari ini, ambillah satu keputusan, tinggalkan dosa. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Untuk saudara yang ada di sini, maupun yang online, maupun yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tinggalkan dosa. Katakan 1, 2, 3. Tinggalkan dosa. Sekali lagi, katakan sebelah saudara, tinggalkan dosa. Ayo. Ya, kanan kiri, tinggalkan dosa. Dadanya sendiri, tinggalkan dosa. Nah, itu saudara, itu yang pertama. Amin, saudara. Lalu berikutnya ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan ingin membuat kita menjadi bangsa yang besar. Saudara, kalau bangsa Israel dulu perbudakan, saudara, tapi dikeluarkan dari perbudakan, menuju satu perjalanan bersama Tuhan. Untuk apa? Dijadikan bangsa yang besar. Saudara, luar biasa sekali. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, saudara. Dikatakan jadi bangsa besar, diberkati sampai masyhur. Artinya berkat yang luar biasa. Kalau hanya sekedar diberkati belum tentu masyhur, saudara. Kalau sampai saudara diberkati luar biasa, sampai orang kagum, Tuhan berkarya luar biasa, sampai orang tercengang, saudara, sampai viral, engkau jadi masyhur. Artinya Tuhan akan limpahkan kasih setianya luar biasa. Double favor, saudara, akan lakukan kuasa mujizat luar biasa sampai terkena, saudara. Kenapa? Tuhan yang memberkati. Kenapa? Tuhan yang mengurapi. Kenapa? Tuhan yang memberikan mujizat yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Itu luar biasa. Jalan tertutup dibuka jalan oleh Tuhan, saudara. Jadi Tuhan akan lakukan seperti itu sampai masyhur dan kau akan menjadi berkat, saudara. Yang ketiga, jadi berkat. Sekali lagi, jangan hanya berharap diberkati. Tuhan tidak pernah ingin kita hanya kaya. Itu bukan tujuan Tuhan. Itu hanya di tengah jalan kita akan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat luar biasa. Jadi jangan minta aja sekedar berkati Tuhan. Oh, saudara, itu enggak dosa, tapi enggak terlalu berbobot lah. Kita harus mintanya jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, bahkan jadi berkat besar, jadi berkat besar. Ya saudara, kita mau jadi berkat besar, otomatis diberkati besar. Tuhan itu suka kok kalau kita anak-anaknya bisa jadi berkat, memuliakan nama Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Jadi ingat, yang pertama, tinggalkan dosa. Ayo, hidup yang benar. Yang kedua, apa dikatakan oleh Tuhan akan diberkati. Saudara, dikatakan di sini, saudara. Dan ketiga, harus menjadi berkat. Amin, saudara. Ayat ketiga lebih jelas lagi.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kalau engkau lakukan seperti Abraham, hidup seperti Abraham, jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan di hatinya Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Ada orang mau dipakai Tuhan berkati saudara, orang itu diberkati Tuhan. Ya, gereja kita berusaha semua. Ya, bangun sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Orang memberkati gereja kita, orang itu diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, itu luar biasa sekali, karena Tuhan ingin, saudara, orang suku-suku Abraham dan keturunannya diberkati, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Bahkan orang berani mengutuk, ya, gereja yang diberkati Tuhan, seseorang yang diberkati Tuhan, orang itu akan kena kutuk sendiri. Orang itu akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi gak usah takut ada orang mau jaga, orang mau hancurkan. Gak usah bingung, saudara. Tuhan itu pasti. Kalau kita berjalan dalam Tuhan, perlindungannya pasti, pertolongannya pasti, berkatnya pasti, sampai jadi berkat besar. Olehmu semua kaum di muka bumi, bukan hanya banyak orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kemarin di UC diringkas saja, diringkas kemarin ya, dari ayat diringkas menjadi besar, menjadi bangsa besar, menjadi besar, menjadi bangsa besar. Intinya dari UC, dari ayat ini diringkas, Tuhan ingin kita menjadi besar, iman kita menjadi besar, saudara. Ketaatan kita menjadi besar, saudara. Visi, pengharapan, impian kita menjadi besar, saudara. Dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan dalam hal yang besar. Itu kalau diringkas seperti itu. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, janji Tuhan. Tuhan ingin membawa kita menjadi bangsa yang besar, iman yang besar, visi yang besar, ya, pengabdian yang besar, berani dipakai besar-besaran oleh Tuhan. Itu kalau diringkas seperti itu, saudara. Dan saya sangat kagum, sekali lagi, semua tema yang Tuhan berikan di gereja kita itu rema. Selalu dan selalu digenapi. Khususnya orang yang mau taat, percaya dan taat, ya saudara. Percaya sungguh-sungguh, taati, ya, tidak menyimpang, taati tuntunan Tuhan, ngalami luar biasa. Ya, saya sampaikan, tapi sekarang saya ingin lebih bebas, lebih jelas lagi. Ya, saudara lihat, ya, setelah dapat visi itu, saudara, 1 tahun yang lalu kita ngadakan semua jadi besar. Jadi yang daftar melampaui target. Dulu, ya, mulai tahun aku temukan video tahun 98, mulai pertama kali kita buat conference, saudara. Itu waktu conference gereja sel, ya, konferensi gereja sel. Sampai sekarang sudah 27 tahun, terus, saudara, ya, digenapi. Dan belum pernah, saudara, sampai melampaui belum pernah mencapai 3.000. Paling banyak 2.000 lebih. Selama 27 tahun itu paling banyak 2.000 lebih. Baru kali ini saat Tuhan berikan jadi besar, jumlahnya jadi besar, saudara. Ya, jadi yang daftar 3.757. Panitia terus takut, saudara. Nanti kalau nggak dapat tempat nggak enak, Pak. Orang sudah daftar, sudah bayar, gimana, saudara? Tapi saya, ya sudahlah, ya sudah, ya saudara. Tapi ternyata, saudara, lihat itu besar. Jadi baru kali ini, baru tahun ini, ya, lewat 3.000. Bahkan itu kalau terus diterima 4.000, saudara, bisa daftar. Karena di stop, saudara. Ya, jadi jumlah yang daftar pesertanya jadi banyak, tambah banyak, jadi besar. Visitasi juga seperti itu, saudara. Ya, dulu sedikit jadi banyak, sampai karena pernah melampaui sedikit tambah lagi bisnya. Dulu rencana paling banyak 6 bis, akhirnya terpaksa 7 bis setiap harinya itu, saudara. Jadi tambah besar. Saya sampai kaget, saudara, itu pertama. Tapi bukan hanya pendaftaran, saudara. Jadi menjelang itu UC, tiba-tiba juga sama. Kita diberkati gedung parkir, saudara, 4-5 lantai, saudara.
Jadi ya 1 hari sebelumnya saudara peresmian gedung parkir. Di mana ya saudara? Gedung parkirnya di mana saudara? Marcella itu mana? Sana loh saudara. Marcella itu di sana loh saudara. Jadi diberkati gedung parkir yang lebih besar saudara. Betul? Sekarang ada gedungnya. Dulu bukan gedungnya, bangunan lah. Sekarang 4-5 lantai saudara. Jadi luar biasa. Itu hanya 1 hari sebelum UC loh saudara. Sehingga waktu UC bisa dipakai. Ada banyak kendaraan di dalamnya saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Ya luar biasa sekali. Bukan hanya itu saja saudara. Tadi ya peserta UC. Kedua peserta visitasi. Ketiga diberkati gedung parkir. Betul saudara? 3 cukup enggak? Enggak cukup saudara. Jadi UC-nya Rabu saudara ya. Jumat itu Tuhan dorong hati saya dan Pak Jo. Ambil langkah. Peletakan batu pertama. Untuk membangun gedung yang besar. Karena ini tidak cukup. Ya toh, setiap Natal nggak cukup. UC ini kan nggak cukup sampai di stop toh. Yang daftar kan sampai di stop. Ya betul nggak saudara? Jadi mulai punya iman, langkah iman, peletakan batu pertama secara profetik, saudara. Ya, kita masih bergumul. Betul enggak ya dari Tuhan. Sebab Tuhan itu bicaranya kan kadang langsung. Kalau saya seringkali kan siknya. Batin saya itu nangkep. Kita enggak langsung melangkah. Doa lagi sampai Sabtu saudara. Doa lagi sampai Minggu saudara. Sampai Minggu sore saya dan Pak Jo merasa mantep. Ini dari Tuhan saudara. Ini dari Tuhan. Langsung Seninnya itu dulunya masih alang-alang semua saudara. Itu enggak seperti itu alang-alang. Jadi Senin didatangkan alat besar dulu saudara. Pakai traktor alat besar. Wah dibersihin. 1 hari dibersihin jadi situ saudara. Jadi itu dikerjakan hanya 1 hari saja saudara. Ya lalu Selasanya sungguh peletakan batu pertama saudara. Ya secara apa saudara? Secara profetik. Artinya tindakan iman. Itu belum langsung bangun saudara. Ya peletakan batu secara profetik. Kenapa? Kita tahu, kita sudah pernah mengalami dulu ya pusat kegerakan Roh Kudus. Pertama juga seperti itu. Waktu Tuhan nyuruh, ya Tuhan beri tanah 20 hektar, mulai bangun. Kita kaget saudara. Waktu diperintahkan juga akhirnya kita tindakan iman. Saat itu peletakan batu pertama secara profetik. Ya akan dibangun pusat kegerakan Roh Kudus. Masih ingat ini yang dulu loh saudara. Peletakan batu pertama yang dulu saudara ya. Ya itu masih ingat ya. Ini ada banyak di sini. Ini yang dulu. Ya jadi ambil langkah tindakan peletakan batu secara profetik itu secara iman. Langkah secara iman. Profetik itu profet. Nubuatan. Ambil langkah nubuatan. Peletakan batu pertama. Dan ternyata 1 tahun kemudian sungguh-sungguh peletakan batu untuk pembangunan gedung gereja. Saudara. Ya tapi sebenarnya ada loh. Yang kedua peletakan batu sungguh-sungguh. Jadi peletakan batu kita pusat kegerakan Roh Kudus itu 2 kali. Saudara, yang pertama nah ini 2 kali saudara. Yang pertama secara profetik. Yang kedua 1 tahun kemudian sungguh-sungguh peletakan batu pertama untuk pembangunan. Jadi ada 2 yang berbeda saudara tangkap ya. Pertama itu tindakan iman. Belum bangun. Duitnya belum ada. Ada saudara. Izinnya juga belum saudara. Langkah iman gitu saudara. Secara profetik. Tapi Tuhan itu nyata. 1 tahun kemudian peletakan batu lagi. Untuk apa? Pembangunan dimulai. Sampai sekarang masih ada toh. Tadi Weyong kalau saya siapa itu. Ya 0 itu. Ya masih ada di sana saudara. Itu sama. Kita kali ini tindakan iman saudara. Peletakan batu pertama. Pembangunan gedung gereja yang besar. Jauh lebih besar dari ini saudara. Jauh lebih besar dari inilah. Saudara nanti kalau jadi seperti ini kaca saudara. Ini kaca. Bukan tembus. Ini belakangnya saudara. Ini kaca saudara. Ya, nanti seperti ini saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hebatnya Tuhan sudah diberi izin. Sudah
ada izinnya sudah diberi, saudara. Tuhan ini hebat, Tuhan itu dahsyat. Ini saudara menjelang UC loh saudara, diberkati lagi loh saudara. Sebentar lagi akan bangun jauh lebih besar dari ini, jauh lebih besar dari ini, jauh lebih besar dari ini. Sekali lagi jauh lebih besar dari ini. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tema yang Tuhan berikan, saya terus ngajak saudara, tangkap, percayai. Kalau nggak percaya, nggak ngalami, jangan nyalahkan temanya, jangan nyalahkan Tuhan. Kita yang nggak percaya, Tuhan mau ngasih, nggak percaya, nggak ngalami. Berani percaya, tapi juga loh, harus tinggalkan dosa loh ya, tadi ya. Harus hidup yang benar loh saudara ya. Harus saudara melangkah, ya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pasti ngalami, pasti ngalami, pasti ngalami. Saya sampai terharu, saya sampai terkagum-kagum. Tuhan hebat, ya. Tuhan berkata A, ya A. Tinggal kita tangkap saja. Tuhannya pasti. Kita berani pegang Tuhan, sungguh-sungguh. Taati Tuhan, sungguh-sungguh. Keseimbangan, iman, tapi juga taat dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Siapa yang rindu itu cepat terlaksana. Siapa yang rindu? Dukung, doa, dana, tenaga, dan macam-macam tahu saudara. Gak cuma rindu saja tahu saudara ya. Loh itu tuh gak masuk akal loh saudara, bayangin. Begitu tema Tuhan berikan menjadi besar, tambah besar, menjadi besar, tambah. Semuanya ya menjadi besar, tambah besar, semuanya. Pendaftaran UC, betul saudara. Tambah lagi gedung parkir. Kok kayak gampang, kayak tuku kacang goreng gitu saudara. Rintik-rintik itu sama Tuhan. Ini krisis loh saudara. Saya selalu berkata toh, jangan takut dengan krisis. Tuhan itu di atas krisis. Betul gak? Ya sekalipun krisis ada, Kristus berkarya lebih besar. Krisis, kesempatan, ngalami. Ya mujizat besar yang daripada Tuhan. Ngalami, ya kesuksesan besar daripada Tuhan. Gereja kita ngalami kok saudara. Krisis itu bukan makin kurang, makin tambah. Hebat enggak Tuhan saudara? Kagum enggak Tuhan? Cukup enggak itu? Perlu tambah apa cukup? Tambah apa? Tambah apa? Mau minta tambah apa? Ditambahi loh saudara. Saya kaget saudara. Jadi UC itu Rabu, Kamis, Jumat. Saudara ingat ya? UC itu yang saudara ikut pasti tahu. Rabu, Kamis, Jumat. Jadi itu tadi semua terjadi sampai hari Selasa. Saudara. Lalu mulai UC. Rabu. Lalu mulai Kamis. Kamis waktu KKR sorenya saudara. Saya sedang di situ duduk. Ya termasuk Pak Jo, termasuk berita. Dapat WhatsApp. Bu Esther. Ketua Departemen KIT. Meninggal dunia. Kok menengah tadi? Loh, saudara jangan dulu ya saudara. Itu berita itu bisa jadi satu yang wah luar biasa. Jadi begitu kita dengar Bu Esther sudah dipanggil pulang oleh Bapak, artinya Tuhan mau memberkati baru lagi. Karena bagi kita, dia berjuang sungguh-sungguh di gereja kita. Betul enggak? Komselnya ya sudah pasti ngaku ya. Komselnya kita sampai kalau Natal aja, Natal yang lalu 8.000 orang yang hadir, betul gak? Semua berjasa lah, bukannya dia. Tapi karena dia pimpinannya toh, semua itu pimpinan punya dampak besar loh, betul gak? Tergantung pemimpinnya, ya. Jadi sekarang sampai seperti itu, saudara. Kita itu, ya, saudara, menghargai dia itu pahlawan Tuhan yang ditaruh di gereja kita. Dan luar biasanya, saudara, dengar ya. Luar biasanya, apa saudara? Luar biasanya, kata sebelah apa? Luar biasanya apa? Saya mau cerita sedikit. Berapa tahun yang lalu, waktu Pak Agung itu, Bu Agung meninggal, ya saudara, kita lalu di Tiongteng saya itu kubur di Delingan. Saudara tahu ya, Delingan kuburan kalau Solo paling besar lah, mungkin gitu ya saudara. Ya di sana. Lalu waktu kita di sana, Pak Dodi, Pak Budi, Pak Agung, ya beberapa nih. Pak, gereja kita sudah tambah besar.
Mbok punya kuburan sendiri. Loh itu saudara. Munculnya seperti itu saudara. Mbok kita punya kuburan sendiri gitu loh. Ya mereka rindu seperti itu. Saya berkata oke, coba saja. Jadi saya mulai coba tanya mau beli di Delingan dulu. 2000 meter saudara. Untuk khusus kita. Maksudnya gitu. Tapi tidak boleh ditolak saudara. Lalu mau beli lingkungannya, izinnya juga enggak boleh saudara. Ya sudah. Tapi lewat kira-kira 2 tahun muncul lagi keinginan. Saya tidak, Pak gimana? Ayo Pak gimana gitu saudara. Ya lalu ya sudah kita mulai cari melangkah. Cari tempat, hubungi orang-orang yang biasa itu maklaran tanah gitu saudara. Lalu kita dikasihkan sebelahnya ada. Di sana sebelahnya gitu saudara. Lalu saya dengan Pak Jo. Kemarin Pak Jo mah mengeluarkan fotonya. Enggak tahu di sini punya. Waktu saya ninjau tanah di situ. Oh bukan itunya aja nanti ya saudara. Pokok waktu kita sampai tanahnya di situ. Saya enggak tahu siapa dengar yang mungkin di pemuritan atau apa. Pak Jo yang cerita. Jadi heran. Oh ini waktu di kuburan. Heran. Pak Obaja begitu saya Pak Jo ke sana sama yang nganter. Pak Obaja langsung ngomong, ini tempatnya gitu. Pak Jo sudah ngomong. Itu waktu Pak Jo langsung ngomong, ini tempatnya. Sudah gak cari lagi. Ini tempatnya sudah. Begitu kita ngomong lihat-lihat, pemilik tanah ini datang sendiri sudah. Mau pulang naik sepeda, tanahku kok dilihat orang ada apa? Dia datang sudah. Dia tanya ada apa gini macam-macam. Kita bilang, ini tanahnya Bapak. Iya tanahku. Dibeli boleh enggak? Boleh katanya gitu. Langsung nego-nego jadi. Gitu saja. Hanya itu saja. Kalau Tuhan buka jalannya hanya itu saja. Kita ditawari, datang, ditengok. Yang punya itu bisa lewat, bisa datang sendiri, ngobrol-ngobrol jadi. Ngurus izinnya jadi. Iya saudara. Ya selama ini enggak diumumkan saudara. Tapi kita mulai bangun. Kita mulai ratakan tanah dan macam-macam. Karena memang ada izinnya sudah semua saudara. Dan luar biasa. Ya SGG pernah saya ajak ke sana dulu. Sudah pernah saudara lihat semuanya. Nah saudara ini lihat SDG itu. Itu sing kacamata hitam itu siapa? Siapa? Ada 2. Satu Pak Dudi, satu Pak Budi, satu Pak Dodi. Sampai Dudi saudara. Masih ingat ya saudara. Itu tempatnya saudara. Ya, jadi itu sudah siap. Cuman kita tetap belum umumkan semuanya saudara. Lalu singkat ini saudara. Ini kalau tandanya seperti ini dulu. Tapi sekarang sudah lebih. Gerbangnya ada enggak? Gerbangnya. Punya enggak? Keluarga ya. Ini gerbangnya saudara. Keluarga Abadi Memorial Park. Yang tadi ini enggak bisa dibaca. Itu ada ya pintu gerbangnya itu saudara. Ya apa saudara? Keluarga Abadi Memorial Park. Itu persis sebelahnya saudara. Dengan yang Delingan sekarang. Kalau orang kubur di sana itu saudara. Nah kemarin saya lanjutkan ya. Dengar Bu Esther. Kita karena sudah lihat. Kita sepakat dia. Kita tawarin untuk kubur di situ. Yang pertama kali. Belum ada yang lain. Dia malah pertama kali saudara. Ya saudara. Jadi tempat itu dengar dulu ya saudara. Tidak untuk semua orang. Bahkan tidak untuk semua jemaat. Itu yang dianggap seperti pemerintah. Pemerintah punya Taman Pahlawan toh. Yang dianggap oleh pemerintah. Dia berjasa, dia pahlawan. Dikuburkan Taman Pahlawan negara kita, betul nggak? Ini sama, saudara. Yang dianggap berjasa itu, ya bukan umum semua, tidak untuk umum, saudara. Ya itu semua sudah itu. Jadi kita langsung putuskan, langsung hari Kamis sore itu langsung order, siap. Jadi kita kasih tahu suaminya, anaknya, kita ingin memberi penghargaan. Ya, karena istrinya, ibunya sudah berjuang. Sudah berjasa, kita ingin memberi penghargaan. Itu satu penghargaan. Jadi free semua, gak bayar. Waktu kita di sana, Pak Budi nunjuk saya kan ini sebelahnya Delingan toh. Itu Pak, sebelah itu satu kuburan nopek tio kata 200 juta. Lo betul?
Karena Laksana daerah mahal. Itu nanti seperti di Jakarta itu apa namanya? San Diego itu juga mahal sekali. Jadi ya lebih rata, bukan kuburan yang tinggi-tinggi itu enggak, saudara. Semua dibuat taman yang cantik begitu. Iya, sekarang lihat sedikit kemarin waktu di sana. Boleh video boleh, mau foto boleh. Ya terserah, disiapun aja. Ini waktu di masih di Tiongting. Itu suami dan anak. Ini kita semua sudah SGG. Kita menghargai pakai jas semua. Ya ini kita jalan. Nah ini waktu di sana saudara. Ya yang ngangkat juga pakaian yang khusus. Ya ini kuburannya. Saudara lihat tamannya indah, sejuk. Saat ini tempat ini pertama kali yang dipakai. Ini juga jadi rema bagi setiap kita. Terus kita ya berlomba di dalam Tuhan. Satu pertandingan yang diberikan oleh Tuhan. Kita sampai garis akhir dengan kemenangan, dengan keberhasilan, dengan kasih karunia dari Tuhan. Ya, sehingga juga akan datangkan semuanya kebaikan bagi setiap kita. Kita juga jadi pahlawan iman. Kita juga mewariskan iman yang penting. Ya sehingga bisa jadi berkat bagi semua. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, mungkin saudara sebagian baru pertama kali dengar karena kita memang tidak untuk umum, tidak terlalu diberitakan saudara. Tapi saya ajak kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tema yang Tuhan berikan ya dan amin. Tuhan kita ya dan amin. Belajar berani tangkap. Saudara, kalau ada orang ngomong-ngomong negatif sudah jangan didengerin saudara. Ya kita kenal siapa Tuhan kita. Kita ngalami apa yang Tuhan lakukan. Teguhkan, kuatkan hati kita. Jangan mau nyimpang kanan, jangan mau nyimpang kiri. Saudara akan lihat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya saya tambahkan sekali lagi juga tentang sekarang visitasinya saudara. Ya sempat ada dua, yang satu penyanyinya sama namanya Yesua ya. Yesua Abraham itu sempat saya ajak ke sana itu saudara. Lalu dia itu mimpin pujian tujuannya ya supaya di sana nanti ada pujian penyembahan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, keagungan bagi Tuhan. Ya, ya penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan adilat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, saudara. Ya, itu satu ya tempat luar biasa. Ini di gedung perjamuan kawin di Kana ini, saudara. Ya, lanjut Satis Kumar. Nah, sekarang Satis Kumar. Nah, ini saudara. Pembicara utamanya Satis Kumar. Ini ceritanya juga luar biasa saudara. Jadi Satis Kumar ini gini saudara. Dulu karena saya sering belajar di sana. Saya ingin ngundang dia bertahun-tahun gak pernah bisa. Saya ulang ya. Saya ngundang bertahun-tahun gak pernah bisa. Saudara. Tahun ini aneh. Saya gak ngundang. Dia yang minta datang. Loh aneh tuh saudara. Kita kejar dia lari. Kita nggak kejar, dia datangi malahan gitu saudara. Jadi tahun ini sebetulnya saya nggak ngundang saudara. Tapi dia sendiri yang hubungi.
mau datang. Ya sudah, kita terima di UC. Lah, setelah karena dia datang, saya juga ingin ngajak dia ke Yahe untuk dukung doa, saudara. Iya, jadi sudah janji begitu datang, saudara, hari Senin, ya rencana Senin datang, langsung kita mau ajak ke sana. Tapi batal, saudara. Lalu jadi, dulu Senin terus gantinya Rabu. Selasa itu harusnya Selasa sore ya, kalau nggak salah ada ya Selasa sore. Harusnya dia sana nggak jadi. Dia minta Rabu pagi, capek dari India baru datang gitu saudara. Ya sudah, Rabu pagi itu kloter bersama rombongan juga. Tapi juga dia nggak bisa datang paginya. Rombongan sudah pulang semua, dia baru datang, saudara. Jadi sendirian, maka itu yang rombongan dia baru datang. Anehnya sudah luar biasa. Saya lihat kalau seperti itu kan mestinya lah kurang tertarik toh untuk lihat, betul nggak saudara? Karena mundur, saudara. Mundurnya 2 atau 3 kali itu saudara. Ya, mesti. Tapi waktu dia datang di sana, lalu saya ajak saya dari Roman Theater, saya dari jauh saya tunjukkan, saya jelaskan macam-macam, dia dengerin terus. Ya, saya pikir setelah datang, saya tunjukkan dia dari jauh itu ini, saya jelaskan semua, sudah selesai. Saya pikir ya pulang, wong dia berapa kali mundur enggak itu saudara. Tapi ternyata enggak mau pulang. Malah dia ngomong, aku mau lihat satu persatu. Lalu didatangi, setiap tempat didatangi. Setiap tempat dilihat, didatangi saudara. Jadi lama jadinya. Mikir sebentar jadi lama karena setiap tempat didatangi saudara. Yaitu datang di berbagai tempat saudara. Sudah selesai semua. Saya pikir ya pulang toh saudara. Saya mau ajak pulang. Enggak mau lagi saudara. Lah ngapa? Saya mau moto sendiri. Satu gedungnya difoto sendiri saudara. Sebelumnya sudah difoto sama anaknya. Karena dia tengah dengan anak toh. Dia waktu saya jelaskan anaknya sudah moto. Lalu dia datang setiap tempat satu persatu. Anaknya ya moto. Sekarang mau pulang dia enggak mau. Foto sendiri. Setiap tempat foto sendiri. Setiap tempat foto sendiri saudara. Saya sampai kagum. Saya sampai heran saudara. Lah setelah itu pulang saudara. Dalam pulang saudara. Akhirnya saudara singkat cerita itu lucu. Dia malah tergerak. Dia nabur saudara. Dia memberkati. Dia ikut nyumbang. Ikut nabur tempat itu saudara. Malah tergerak sendiri saudara. Lah, lalu ngobrol-ngobrol dengan saya, ternyata waktu dia datang di sana, ya dia merasa digerakkan Tuhan atau dia yang ingin digerak. Pokok ingin bangun di India seperti ini saudara. Maka difoto nih semua saudara. Dia tanya banyak gimana ini cara macam-macam gitu saudara. Ternyata dia pun tergerak sekali, terbakar untuk bangun ini di India. Di videonya ada ya, coba di setel enggak apa-apa. Dia sampai ngomong, ini mestinya Holy Land kedua. Yang ke satu di sana. Ini Holy Land kedua katanya. Lah kalau dia bangun Holy Land ketiga mungkin. Videonya punya enggak? Ada enggak? Kalau ada boleh style pendek kok. Ini karena kalau pagi enggak apa-apa. Masih jauh. Belanda masih jauh katanya. Ada enggak? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Ya coba sekalian ya, santai enggak apa-apa sore ya. Ini firman Tuhan ya, sehingga saudara lebih jelas. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi saudara. Menjadi saksi kebenaran firman-Nya, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Hey! Holy Land Experience Indonesia. Di sini ada bukti firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land.
ini penjara Batana. Dan saat ini kita juga dengan Dr. Satis Kumar bersama anaknya juga meninjau tempat ini. Dan saya percaya ya ada impartasi spirit juga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita akan minta ya Dr. Satis Kumar nanti untuk mendoakan dan menyampaikan pesan-pesannya atau kesan-kesannya. Such a joy to be here with Pastor Obaja and also to be in this place called Holy Land Experience of Indonesia. Sungguh satu sukacita saya bisa ada di tempat ini bersama dengan Pastor Obaja, ada di tempat Holy Land Experience Indonesia. I am Dr. Satish, the senior pastor of Calvary Temple, which is the world's fastest growing church with over 300,000 members. Saya adalah Dr. Satish Kumar, gembala dari Calvary Temple, gereja dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan harinya jemaat lebih dari 300,000 orang. William Carey said, expect great things from God, attempt great things for God. William Carey berkata, harapkanlah hal yang besar daripada Tuhan dan kerjakanlah hal yang besar bagi Tuhan. And I have not seen William Carey, but I'm seeing Pastor Obaja. Saya belum pernah lihat William Carey, tapi hari saya melihat Pastor Obaja. The one who is expecting great things from God and attempting great things for God. Ia adalah orang yang mengharapkan hal yang besar dari Tuhan dan juga mengerjakan hal yang besar bagi Tuhan. When I look at this place and the vision that he shared with me is among us, and that's next to impossible. Dan ketika saya mendengar apa dari Pastor Obaja, saya rasa semuanya sangat besar dan rasa-rasanya mustahil. But all things are possible with God. Tapi bersama dengan Tuhan semuanya mungkin. I do believe that this place will become a second holy land in the world where all the Indonesians can come and experience Holy Land within this country. Saya percaya tempat ini akan menjadi Holy Land kedua di seluruh dunia yang akan membawa seluruh orang bisa datang ke tempat ini, terutama juga orang-orang Indonesia bisa datang ke tempat ini. I do believe it's a small beginning for a great ending. Saya percaya ini adalah permulaan yang kecil untuk akhir yang luar biasa besar. It's going to be in a Holy Land experience, going to be a mega church construction is going to take place, and many things which will bring Indonesians to this place to worship God. Dan saya melihat bagaimana akan ada begitu banyak pembangunan yang akan terjadi di tempat ini. Ada gereja Tuhan yang semakin besar dan seluruh orang akan datang ke tempat ini memuji, menyembah Tuhan. First of all, congratulations to Pastor Obaja for attempting great things for God. Pertama-tama selamat bagi Pak Obaja sudah mengerjakan hal yang luar biasa bagi Tuhan. May the Lord accomplish everything that He placed in the heart of our Pastor Obaja. Biarlah Tuhan menyelesaikan apa yang semua Tuhan sudah berikan dalam hati Pastor Obaja. Shalom. Shalom. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land. Baik. Haleluya. Holy Land Experience Indonesia. Sekali lagi. Holy Land Experience Indonesia. Ya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Belajarlah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Salah satunya saya ingin terus belajar peka. Saudara enggak peka, saudara enggak bisa ngerti tuntunan Tuhan. Kalau saudara peka, saudara tahu Tuhan bicara apa. Saudara melangkah, itu melangkah bersama Tuhan. Karena Dia yang menyuruh, Dia menyertai, Dia yang memberkati, Dia yang membuatnya berhasil. Karena banyak saudara nggak ikut visitasi, mari kita saksikan salah satu video visitasi. Inilah saatnya Tuhan berkarya. Di tempat ini Roh Kudus bekerja, menjadi saksi kebenaran firman-Nya, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Hey! Holy Land Experience Indonesia. Di sini ada bukti firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land.
di pemandangan Allah Elia yang mencetak Elisa. Perjanjian baru tetap dipakai. Tetap dipakai. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan yang mencetak pelayan, saudara selamanya dipakai Tuhan. Kalau saudara jadi pemimpin, mencetak pemimpin, jangan hanya KKS kata Bu Guntur tadi, tapi anggotanya dibina pupuk, ini anak Tuhan itu belum bisa apa-apa, nggak ada yang bisa untuk lipat ganda, nggak bisa. Saudara, Tuhan nggak suka. Ini loh Pak Chandra sama Aling loh, lipat ganda kan gitu saudara. Tuhan suka, betul saudara. Maka jangan diem. Tuhan itu lihat masing-masing pribadi. Kalau saudara dilihat Tuhan, saudara setia, Tuhan akan berkarya luar biasa. Di sini ada bukti firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Di sini ada bukti firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land. Inilah saatnya Tuhan berkarya. Di tempat ini Roh Kudus bekerja, menjadi saksi kebenaran firman-Nya, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Holy Land. Sangat-sangat saya terkesan dan bisa dikatakan jujur hati saya juga tersentuh sih. Ketiga kalinya kita lihat dari titik nol KA City. Sampai sekarang karya Tuhan begitu luar biasa dan saya percaya akan semakin luar biasa, sangat luar biasa dan akan luar biasa. Oh, gereja bangsa-bangsa. Saya pas masuk itu saya dilawat Tuhan. Saya nangis di situ, saya di balik pintu. Mungkin teman-teman nggak lihat ya, saya juga malu. Kenapa Tuhan mau bicara apa sesuatu? Dari tadi saya buka-buka ada firman yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hati saya ada di KA, saya nggak tahu ini rencana Tuhan bagaimana. Tapi saya percaya saatnya nanti ada, saya minta terus ada kesaksian yang akan saya berikan. Saya doakan ini akan terjadi buat ada satu hati untuk menabur di KA. Ini juga kedua kali saya ke Hey, tahun kemarin itu belum ada apa-apa, tapi tahun sini saya sudah melihat luar biasa Tuhan kerjakan secara dahsyat. Ya, Tanah Perjanjian ini yang paling berkesan bagi saya adalah di Gereja Kana, ya. Di situ memang pada saat kita berdoa, tadi juga Pak Wahyu juga katakan ya, kita di sini semuanya adalah api-api. Kita sudah diimpartasikan oleh hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan pakai, sehingga api kita nyala kembali. Jadi saya bersyukur Pak Obaja dengan timnya, Pak Jo, Bu Nita, dan seluruh pengerja di Solo ini sudah menjamu kami dengan jamuan yang luar biasa kalau menurut saya. Ya, perkawinan di Kana itu juga luar biasa buat pasangan-pasangan yang sudah menikah. Pak Obaja, kami ini dari Jakarta ke Solo naik bus. Pak Obaja sudah doakan kami di perjalanan, dan di perjalanan kami membuat pantun buat Pak Obaja. Siap-siap? Ya.
ubur ikan lele. Seneng banget pulang dari Hey bersama Pak Obaja Le. Love you. Holy Land Experience Indonesia. Sekali lagi Holy Land Experience Indonesia. Ya, Tuhan berkati kita, saudara. Ya, senang kita bisa belajar. Kita akan renungkan firman Tuhan sedikit, saudara. Ya, ada kaitannya dengan Holy Land Experience Indonesia. Itu adalah satu tempat ziarah, saudara. Bukan sekedar orang lihat bangunan indah, orang mau liburan, saudara. Bukan hanya sekedar healing gitu. Sekarang di mana-mana orang healing itu bisa jadi tempat healing, tapi bukan hanya sekedar itu. Karena ada Tuhan di situ, karena ada Allah di situ, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 38 dan 39. Yohanes 1 ayat 38, 39. Yesus berpaling dan melihat mereka mengikuti dia. Ya, lalu berkata pada mereka, apakah yang kamu cari? Saudara, jadi Yesus sedang jalan, orang ikut-ikut terus, saudara. Lalu Yesus tanya, apa yang kamu cari? Kata mereka padanya, Rabi atau guru, di manakah engkau tinggal? Tinggalnya di mana? Di manakah engkau tinggal? Ia berkata pada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi Yesus berkata, mari engkau akan melihatnya, saudara. Ya, saya sambung lagi. Ya, sampai di mana? Sudah ya. Oh ya, mereka pun datang dan melihat mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, jadi kalau saudara bisa bayangkan ya. Yang pertama, orang berbondong-bondong ikuti Yesus, ingin tahu Yesus itu tinggalnya di mana, tempat tinggalnya seperti apa, gitu kan? Gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Jadi waktu Yesus, ngapain kamu? Ya, ngikuti aku. Ya, mau apa? Aku ingin tahu tinggalnya Yesus di mana, seperti apa tempatnya, saudara. Dan ternyata Tuhan Yesus itu nanggapi, mari lihatlah, tadi dikatakan, betul nggak, saudara? Artinya yang pertama, saudara, sebetulnya banyak orang itu ingin tahu Yesus itu tinggal di mana, keadaannya seperti apa, jejak perjalanan hidupnya. Orang itu ingin tahu, seperti banyak orang ingin ya datang ke Holy Land, ingin tahu jejak kaki Yesus, ingin tahu tempat pada waktu Tuhan Yesus itu ada di dunia. Seperti mereka saat itu ingin tahu tempat Yesus seperti apa, tempat dia hidup seperti apa, ingin gitu, saudara. Dan yang kedua, saudara dengar, Tuhan menanggapi, Tuhan mengizinkan, mari ikut, lihatlah ya tempat aku berada, tempat aku tinggal. Artinya, saudara, sekali lagi banyak orang ikut ke Holy Land, saudara. Dan yang kedua, Tuhan itu suka orang datang bisa lihat, bisa mengerti, bisa kena, mari ikut, lihatlah. Dan yang ketiga, mereka ternyata sangat senang, sangat enjoy sampai mereka tinggal di situ berapa waktu. Betul, saudara ya? Artinya juga sama, saat orang datang ke Holy Land, baik Holy Land yang di sana maupun Holy Land Experience Indonesia, orang itu enjoy semua tadi. Betul, saudara? Wah, gitu, saudara. Ya, yang setiap tahun datang terus. Ada yang sudah 3 kali. Saudara, tadi Aling juga sejak peletakan batu pertama dia sudah ikut datang. Lalu peletakan batu yang kedua, sungguh-sungguh bangun, dia juga datang. Masih kosong tadi, tapi 1 tahun kemudian sekarang sudah berubah. Enjoy, sukacita, diberkati. Enjoy, sukacita, diberkati, saudara. Arti yang pertama, saudara, sekali lagi, orang itu suka ya berziarah,
datang di tempat ya di mana Yesus dulu ada. Nah, kalau dibuat mudah, orang itu suka datang di Holy Land. Maka saya percaya Tuhan perintahkan kita membangun Holy Land Experience yang di Indonesia. Betul saudara? Tadi ya Satis Kumar juga tergerak bangun Holy Land Experience yang ada di India, saudara. Nah, Tuhan gerakkan gitu untuk bangun, bukan asal bangun, saudara. Itu karena Tuhan yang menggerakkan, karena Tuhan perintahkan, saudara. Dulu waktu Tuhan perintahkan kita bangun, Israel itu belum ada perang, saudara. Masih aman-aman. Orang mikir loh, di sana ada kok, di sini bangun gitu, saudara. Tapi ternyata setelah kita bangun, sampai sekarang kita baru lihat, ya ternyata tempat sana makin panas, perang makin gawat, makin menakutkan. Sekarang pasti saudara dikasih tiket ikut sana, tidak berani, saudara. Betul gak? Kalau bomnya Iran tiba-tiba datang di atas kepala gimana, saudara? Betul gak, saudara? Gak pernah nyangka tau, saudara, betul gak? Tapi Tuhan nyuruh itu, Tuhan sudah tahu. Di depan kita ada apa, Tuhan sudah tahu. Apa yang akan terjadi, Tuhan sudah tahu. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan adalah Tuhan yang menuntun. Tuhan itu Tuhan yang berkarya. Jadi tidak kebetulan, saudara. Bahkan juga sama. Setiap kali orang yang datang sukacita. Banyak orang rindu datang, saudara. Belum saja dari Surabaya. 18 katanya mau datang lagi. Tapi kali ini malah kita tutup, saudara. Jadi kalau saudara di sana digembok, saudara. Kenapa? Kita rindu tahun ini selesai. Supaya pembangunannya enggak keganggu itu, saudara. Jadi kita mau fokus, kita mau suku-suku. Tahun ini selesaikan. Tahun depan semua sudah bisa. Sudah dipakai. Ya dari mana-mana. Dari jemaat, dari luar kota, dari luar negeri. Tahun depan sungguh-sungguh sudah jadi. Kita sedang fokus untuk sungguh-sungguh menjadikan, ya dukung doa, dukung semuanya. Tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Katakan saudara, tahun ini selesai. Sekali lagi, tahun ini selesai. Tahun ini selesai, saudara. Nanti akan menjadi tempat kesukaan. Tempat yang dicari orang. Salah satunya misalnya tempat wisata rohani. Betul enggak, saudara? Nanti saya akan adakan juga Holy Land Tour, saudara. Holy Land ya, Experience Tour. Seperti kalau saya membawa tour di sana, saudara bisa berhari-hari belajar satu, berikutnya lagi, saudara. Dan saya percaya luar biasa juga bisa dipakai untuk retreat. Tour kalau Holy Land sungguh itu 4 hari, saudara. Tapi tidak semua orang punya 4 hari bisa dicicil. Bisanya hanya minggu saja bisa. Minggu ikut Holy Land di sana. Nanti punya waktu lagi berapa minggu atau bulan depan satu lagi, karena itu sesi 1, sesi 2 beda, saudara. Lalu minggu berikutnya bisa ketiga, bisa 4 juga selesai. Atau sekaligus 2. Nanti berapa minggu lagi, 2 lagi juga bisa selesai. Akan sukacita, diberkati, semua mendatangkan berkat dan anugerah yang luar biasa. Saudara, saya percaya itu tempat jadi tempat kesukaan, saudara. Dan sungguh-sungguh akan mendatangkan anugerah, ya orang bisa diberkati, saudara. Semua bisa datang. Kenapa Tuhan perintahkan? Karena tadi ya untuk Holy Land sesungguhnya yang sungguh itu 50 juta paling dikit, saudara, kurang lebih lah. Siapa yang bisa datang? Sedikit orang, nggak ada 1%. Tapi kenapa slogan kita seperti itu? Karena dengan ada di situ itu sudah sangat murah sekali. Siapapun bisa bayar, betul nggak, saudara? Ya dari Jakarta itu dianggap murah sekali, saudara. Dia kalau buat di situ retreat. Banyak gereja tiap tahun sudah ada retreat tahunan. Betul ya, saudara? Di banyak gereja sekarang sudah punya tanggal-tanggal retreat tahunan. Sekarang tinggal sudah banyak yang pesan, saudara, dari Jakarta. Nanti retreat tahunan tahun depan di Holy Land, gitu. Retreatnya di Holy Land gitu, saudara. Tidak tambah uang, saudara, betul nggak? Mereka nggak tambah biaya, yaitu kan anggaran retreat tahunannya mereka. Tapi sekarang bonusnya Holy Land gitu, saudara. Bonusnya Holy Land sampai retreat, sampai di Holy Land. Amin, saudara. Maka kita sedang berjuang untuk semuanya bisa. Ya,
Itu nggak mau kalah dengan Air Asia. Dulu pesawat mahal, Air Asia murah, dia kan buat slogan seperti itu. Sekarang semua bisa terbang. Itu kalau Air Asia. Kalau Holy Land sekarang semua bisa Holy Land. Sekarang semua bisa Holy Land. Jadi kerinduan, jadi kesukaan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Di sana bisa untuk banyak saudara. Ya, misalnya lah tempat pernikahan itu bisa dipakai luar biasa. Orang nanti pasti banyak antri saudara. Jadi nanti pemberkatan nikah bisa di sana. Ya, yang rindu pemberkatan nikah bisa di sana. Pemberkatan nikah itu saudara tahu ya, itu bukan asal-asalan, itu punya arti loh. Saya doa, saya rasa Tuhan teguhkan supaya apa? Karena mengimani apa yang terjadi di perjamuan kawin karena di Alkitab, sehingga pernikahannya saat ada masalah, saat kehabisan anggur, tetap akan ada mujizat. Air tawar diubah menjadi anggur, sehingga endingnya pemulihan, sehingga endingnya lebih manis lagi, sehingga endingnya sesuatu yang luar biasa. Jadi jemaat kita bisa pemberkatan nikah di sana. Bukan hanya jemaat kita, dari gereja lain semua juga bisa. Kalau mereka butuhkan bisa pakai tempat itu, saudara, pemberkatan nikah di sana. Bahkan bukan hanya saudara pemberkatan nikah saja. Kalau saya ke sana, ya saudara, saya pasti datang di sana untuk apa? Doa pernikahan, doa rumah tangga, termasuk yang belum dapat jodoh, doa jodoh gitu saudara. Yang belum punya anak, doa supaya punya anak. Loh sungguh loh saudara, sungguh loh saudara. Itu ada kuasa luar biasa. Ada satu jemaat loh saudara. Berapa lama belum dapat jodoh? 2-3 bulan kemudian dapat jodoh saudara. Saudara ingat gak? Saya pernah bawa rombongan, ya, ada 6 pasang, 6 atau 7 ya, 6 atau 7 hamil bareng-barengan loh saudara. Ada yang 7 tahun belum punya anak, ada 5 tahun belum punya anak. Itu di sana percaya dengan iman. Yang penting itu imannya saudara. Pulang itu besok ini doa itu saudara. Ini pemulihan kasih gitu saudara. Wah, yang laki itu ngelamar lagi seperti dulu itu saudara. Ya banyak, ada videonya sebetulnya saudara. Jadi ada pemberkatan nikah, ada itu untuk seperti pemulihan pernikahan, pemulihan hubungan orang tua anak saudara, suami istri. Pokok mujizat air tawar menjadi anggur. Itu pokok tempat doa untuk keluarga. Nanti seminar keluarga kita bisa ada di sana juga. Ada kuasanya, ada mujizatnya. Bukan sekedar tempat saudara. Itu luar biasa. Ada orang pre-wedding. Sekarang kan banyak ya orang nikah. Wah, pre-wedding di mana? Kalau dulu mereka itu pre-weddingnya di sana bayarnya berapa? Tiketnya aja 50 juta kok saudara. Betul nggak? Dulu mereka tuh bawa koper besar lah. Rok mantennya aja 1 koper sendiri. Ya, tapi luar biasa. Ya, pasti akan dapat berkat saudara. Ya, ini satu ya. Jadi besok jadi saya tidak tahu ya. Kalau besok yang pemberkatan nikah pertama kali di sana siapa saya belum tahu. Loh, yang rindu tanya Tuhan siapa tahu ya. Kalau saudara nikah jangan ingin nikah di sana. Doa pernikahannya dijadikan anggur yang manis ya enggak. Kalau mau nikahnya mantu di sana lah boleh saudara. Luar biasa. Dari mana-mana boleh saudara. Dari Katolik, dari Protestan, dari GKJ, dari mana-mana akan kita izinkan juga. Bahkan kalau itu memberikan, kalau pesta juga bisa loh. Kita sudah mikirkan. Tapi outdoor. Di atas itu ada halamannya outdoor gitu saudara. Kalau pesta outdoor. Jadi luas. Tapi seperti pesta di Holy Land sungguhan saudara. Karena semua nuansanya, bangunannya punya Holy Land gitu saudara. Nanti orang, wih ini pernikahannya di Holy Land. Banyak baptis misalnya. Itu sudah lihat. Ya coba yang sana asli sama punya kita. Sana asli sama ya Tuhan berikan kepada kita. Nah ini lihat, ini yang di sana saudara. Tadi ada manten juga. Ini yang di sini. Di Indonesia, di Solo, saudara. Nah, saudara, kalau sepintas lalu sama, saudara. Tapi kalau di pandang satu persatu
Cakep mana saudara? Ya sudahlah, terserah saudara itu. Tapi kalau foto nggak dijejer loh saudara, orang lihat sama. Ya toh, kalau nggak di sebelahkan loh ya saudara. Iya, luar biasa. Kataan sebelah, luar biasa loh. Kataan sebelah, luar biasa loh saudara. Iya, iya. Itu kalau di sana loh saudara. Jadi pemberkatan nikah itu juga punya sertifikat. Mereka kadang-kadang kalau kita mau ya beli sertifikat juga. Baptis juga sama, baptis. Kalau ini di sana, kalau saya mbak rombongan pasti ada baptis ya, saudara. Ya, ini surat sertifikat baptisan, saudara. Yarden itu tempat baptisan, saudara. Coba ya ini juga nggak tentu. Ini tempat pernikahan. Jadi seperti sertifikat pernikahan itu saudara yang di sana. Ya, ya luar biasa. Baptis juga sama. Besok baptisan di sana. Ya, kita imani ya seperti Alkitab. Ya, tempat Yordan, saudara dibaptis supaya juga suku-suku ada kuasa. Lah, selain itu semua banyak. Yang dulu baptisnya belum selam, yang dulu sudah baptis pun kita bisa turun bersama-sama, sudah turun bersama-sama, ya itu hanya mengalami saja, gitu saudara. Sertifikatnya sedisilah itu waktu kita turun bersama-sama di sana, kita memuji bersama, kita nyembah bersama. Lalu kita doa, syafaat bersama. Setelah itu nyelam bersama-sama gitu saudara. Setelah nyelam bersama-sama dilanjutkan apa? Apa? Muji bersama-sama. Ya, nyembah bersama-sama, doa bersama-sama, nyelam bersama-sama. Dilanjutkan apa? Bangkit bersama-sama. Ojo bablas. Loh iya tak betul gak? Luar biasa sekali saudara. Ya tapi kita bersyukur saudara. Ini waktu-waktunya waktu yang luar biasa. Di sana juga ada dua saudara. Ya kalau itu biasanya kita sewa juga pakaian baptisan itu nyewa di sana juga. Kita merasakan bersama-sama juga. Sertifikatnya dengan yang baptis beda. Yang memang baptis gitu saudara. Ya itu beda. Jadi saya percaya ya satu hal yang luar biasa Tuhan berikan. Yang pasti bukan hanya sedang bangun, tapi punya arti. Tuhan perintahkan kita bangun karena jadi kebutuhan. Banyak orang ingin Holy Land, mau tahu tempat ya waktu Yesus ada di dunia nggak bisa, tapi dengan adanya dibangun ya Holy Land Experience di Indonesia, sekarang semua bisa Holy Land. Sekarang semua bisa Holy Land. Sekarang semua bisa Holy Land. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa, saudara. Lalu saudara membangun ya misbah atau membangun tempat ziarah itu juga ada kaitannya dengan misbah. Itu juga membangun generasi, membangun bangsa, saudara. Saya bacakan Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri pada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini padamu, keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri padanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia masang kemahnya dan Betel sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yang pasti dia sampai dimanapun buat mezbah, buat mezbah, buat mezbah, buat mezbah. Itu ada tempat orang untuk cari Tuhan, orang untuk datang pada Tuhan, orang untuk beribadah atau ziarah, saudara. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara satu kisah, yaitu di 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Lalu Elia berkata pada seluruh rakyat, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia apa? Coba baca. Memperbaiki mezbah Tuhan
yang telah diruntuhkannya. Jadi saudara, orang Israel di dusun dekat, dia memperbaiki dulu mezbah yang sudah roboh, mezbah yang sudah runtuh, mezbah yang sudah tidak ada. Dulunya ada, tapi sudah roboh, sudah runtuh saudara. Mezbah ada satu tempat saudara, di mana kita cari Tuhan, di mana kita akan menyembah Tuhan atau berdoa pada Tuhan. Bisa juga satu tempat ziarah, tempat untuk mencari Tuhan saudara. Ya sudah roboh, kenapa? Bangsa Israel saat itu nyembah Baal. Sudah Tuhan gak dipikirkan, gak ada tempatnya lagi untuk pemujaan pada Tuhan, gak ada tempat lagi untuk mencari Tuhan saudara, roboh. Lalu yang pertama kali untuk menyadarkan bangsa ini, ya tantang 450 Nabi Baal saudara. Ya, lalu ternyata 450 Nabi Baal dikalahkan. Gak bisa minta api dari Baal. Sekalipun jumlahnya 450. Setelah mereka gagal, ganti Elia. Yang dilakukan oleh Elia pertama kali adalah memperbaiki mezbah yang sudah roboh. Sudah gak ada wujudnya lagi saudara. Dibangun lagi. Ini tempat mezbah, ini tempat pemujaan, itu tempat berseru pada Tuhan, tempat untuk mencari Tuhan. Dan kalau saudara baca di rumah, waktu mereka mulai membangun kembali mezbahnya, lalu mereka mempersembahkan korban, air disuruh dituangkan juga, ya saudara, berkali-kali saudara. Lalu waktu berdoa, api turun dari surga, menyambar korban mereka, menyambar persembahan mereka. Dan waktu bangsa Israel lihat Tuhan menjawab doa, apinya turun saudara, disadarkan seluruh bangsa itu. Oh bersyukur, berkata Tuhan, Tuhanlah Allah. Oh Tuhanlah Allah, bukan Baal, Tuhanlah Allah. Terjadi pertobatan satu bangsa. Generasi itu diselamatkan. Waktu mezbahnya dibangun kembali. Satu tempat untuk mengingatkan Tuhan. Satu tempat untuk mencari Tuhan. Holy Land juga sama. Bangun itu orang mengingatkan. Dulu Tuhan lahir. Jadi manusia. Tuhan dulu dibaptis di sungai Yordan. Tuhan dulu ngadain mujizat. Ya, di perjamuan kawin di Kana. Tuhan lakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan di sana di danau menyembuhkan orang sakit, usir setan dan banyak. Di Golgota Tuhan berikan dirinya, dia terima hukuman gantikan kita sampai selesai semua dosa ditanggung oleh dia, semuanya diingatkan. Sehingga waktu itu diingatkan, membawa orang sadar, membawa orang akhirnya bertobat karena diingatkan, saudara. Satu bangsa, generasi berikutnya diselamatkan. Kalau enggak, generasi berikutnya habis. Menyembah Baal. Jadi intinya saat itu dibangun. Orang lihat di sana. Setiap tempat itu ada kisahnya. Setiap tempat itu ada pelajarannya. Setiap tempat itu bicara tadi dalam kesaksian. Dia berkata, waktu ada di gereja segala bangsa, dia dijamah Tuhan. Betul saudara, dia dilawat Tuhan. Sampai dia nangis. Dia rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia mau membalas kasih Tuhan sungguh-sungguh. Ada sesuatu waktu dia melihat. Waktu dia datang. Waktu dia dengar sesuatu. Menjamah. Dan kalau itu dibangun terus. Banyak orang dari sana. Selamatkan bangsa. Akan banyak orang datang. Akan banyak bangsa Indonesia bertobat. Diselamatkan oleh Tuhan, membawa keselamatan bagi generasi berikutnya. Tidak hanya asal, saudara. Bukan masalah bangun gedung untuk lihat saja. Itu bukannya sekedar dilihat, saudara. Kisahnya itu ada pengurapan. Kisahnya ada kuasa, saudara. Menjamah orang. Seperti Alkitab beda dengan kitab lain. Bangunan seperti itu beda dengan bangunan yang lain. Orang dijamah. Saya setiap kali di sana selalu kalau rombongan selalu ada yang dulu belum kenal Yesus, belum mau percaya dalam perjalanan, lihat fakta. Saudara, kisahnya fakta. Ya, firman itu bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol. Ya, tapi sungguh-sungguh sejarah yang pernah terjadi. Sampai sekarang tempatnya namanya sama. Sampai sekarang tetap
tetap saudara bisa menjadi bukti. Jadi Tuhan punya dampak bagi bangsa. Selamatkan generasinya. Amin. Percaya. Saya percaya ini Kairos untuk Indonesia. Itu akan menjadi salah satu orang datang. Lalu Tuhan bicara. Lalu tersungkur. Lalu bertobat. Lalu terima keselamatan. Terima pengampunan. Banyak orang akan diselamatkan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, tempat kudus, tempat Tuhan hadir. Tempat Tuhan hadir. Setiap kali dibuatlah bait Allah lah gitu ya. Rumah Allah itu akan menjadi tempat hadirat Tuhan turun. Tempat yang sungguh-sungguh buat bait Allah, yang sungguh-sungguh buat doa, yang sungguh-sungguh buat ibadah nyembah Tuhan. Tuhan itu akan hadir. Tuhan itu nyatakan hadirnya. Ingat waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan yang nyuruh Musa bangun. Ya, tempat ibadah yang disebut tabernakel Musa. Supaya apa? Aku hadir di tengah umatku. Supaya aku datang. Supaya aku hadir di tengah umatku. Supaya aku bisa menuntun umatku. Supaya aku bisa nyertai umatku. Supaya kalau umatku mau cari Tuhan, ada tempat yang didatanginya. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Harus membuat supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu luar biasa sekali. Betul saudara? Tuhan hadir. Luar biasa. Saya bersyukur sekali saudara. Tuhan itu nyatakan hadirnya luar biasa. Saya pernah lihat dengan mata roh saya. Tapi juga banyak hamba Tuhan tuh lihat waktu di sana. Saya lihat di Tuhan tangga dari surga. Malaikat tuh naik turun tangga di tempat itu. Banyak hamba Tuhan kalau besok dikeluarkan satu banyak hamba Tuhan yang melihat seperti itu. Waktu Holy Land Experience itu dibuat. Itu tempat Tuhan menyatakan hadiratnya. Karena akan banyak orang datang. Akan banyak orang cari Tuhan. Dan itu mendatangkan kasih karunia. Itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hadirat. Saudara dengarkan semua hamba-hamba Tuhan khususnya. Apalagi hamba Tuhan yang peka. Pasti bisa rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Ya, sampai banyak lihat ada malaikat naik turun di tempat itu. Yang keempat, siara rohani, perjalanan hati menuju atau mencari Tuhan. Sebenarnya kalau kita ke Holy Land, khususnya waktu aku membawa rombongan Sarah, selalu saya pesan, yang menentukan kamu diberkati sekali atau tidak, yang menentukan kamu ketemu dengan Tuhan atau tidak, hatimu. Ulangi ya. Setiap kali saya membawa rombongan ke Holy Land, saya selalu pesan waktu dalam perjalanan berangkat, saudara jaga hati. Yang menentukan kamu ketemu Tuhan atau tidak, yang menentukan kamu diberkati sekali atau tidak itu hatimu. Hatimu lapar haus akan Tuhan apa tidak? Hatimu memang di sana untuk cari Tuhan atau tidak? Kalau hatimu memang rindu, lapar haus cari Tuhan, pasti ketemu. Tuhan mau. Yang menentukan hati. Jadi tempat orang latihan apa? Cari Tuhan. Mau ke sana, hatinya rindu Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Itu perjalanan untuk terus berjalan, latihan. Hatinya condong pada Tuhan. Ketemu Tuhan. Sudah ketemu Tuhan, pasti mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tepuk tangan yang meriah. Mazmur 84 ayat 6 dan seterusnya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang mata air. Juga hujan awa menyelubungi dengan berkat. Intinya sekalipun dalam lembah kekelaman akan ada mujizat. Saudara, penyertaan, kasih karunia, anugerah luar biasa. Ada berkat Tuhan. Ada kuasa mujizat. Karena apa? Itu cari Tuhan. Hati yang cari Tuhan
ketemu Tuhan, ya ketemu sesuatu yang luar biasa. Ketemu Tuhan, ketemu jawaban. Ketemu Tuhan, ketemu yang kita butuhkan. Ketemu dengan Tuhan, ngalami hal yang ilahi daripada Tuhan. Yang kelima, jadi bagian dari apa yang Tuhan bangun. Kalau ini ajakan, jadilah bagian dengan apa yang sedang Tuhan bangun. Kita ikut, maksudnya terlibat di dalamnya. Ikut membangun. Ikut terlibat dalam proyeknya Tuhan. Ikut terlibat dalam hal yang sedang dibangun oleh Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 1. Berkatalah Raja Daud kepada seluruh jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah masih muda dan belum berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab yang akan didirikan ini bukan untuk manusia. Saya ulangi, yang didirikan ini bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Ya, saudara, sama Holy Land Experience Indonesia dibangun bukan untuk kita, dibangun untuk Allah. Ini proyek Allah untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah kisah Raja Daud. Setelah dia diberkati oleh Tuhan luar biasa, hatinya tetap tidak melekat pada berkat. Hatinya tetap melekat pada Tuhan. Hatinya malah semakin cinta Tuhan. Dia rindu, ya, tabut Allah dibangunkan, saudara. Karena dia di istana, tabutnya hanya hadirat Allah, tabut hanya di kemah saja. Dia punya kerinduan, saudara, bangun. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu. Kamu sudah banyak perang, lumuran darah. Anakmu suruh bangun. Ya, itu Tuhan sungguh. Ya, karena memang sejak awal bangun itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia tujuan utamanya. Maka Daud berkata, Tuhan nyuruh aku bangun. Tuhan setujui aku ingin bangun. Tapi anakku yang bangun, anakku masih muda. Sedangkan ini untuk Tuhan. Kalau baca banyak ayat. Dan bangunan yang dibangun untuk Tuhan harus luar biasa besarnya. Harus luar biasa megahnya. Betul, saudara? Nah, jadi kalau saudara baca terus ya nanti rumah ya. Setelah itu Daud berkata, karena cintaku pada rumah Tuhan, aku keluarkan dana milikku sendiri sekian belas, sekian perak, macam-macam. Lalu dia ngajak rakyatnya, ayo semua ikut terlibat. Proyeknya Tuhan, bangunan yang untuk Tuhan. Ayo semua diajak terlibat bersama. Dan luar biasanya semua rakyatnya tergerak ikut bersama-sama. Mereka mempersembahkan bersama-sama dengan sukacita. Tulisannya begitu, saudara. Bahkan semua kecukupan, saudara. Mereka terharu. Daud dan suaranya doa Tuhan, biar hati seperti ini selalu ada. Selalu ada. Karena mereka tahu justru menyenangkan hatinya Tuhan. Justru mendatangkan anugerah bagi setiap mereka. Diajak terlibat. Dan luar biasa semua tergerak untuk terlibat. Saya juga bersyukur karena banyak sekali yang sudah tergerak. Bisa bangunan seperti ini. Itu karena banyak orang yang digerakkan oleh Tuhan. Mereka melangkah. Waktu mau membangun saya sudah ngomong berulang-ulang. Kita belum punya dana. Karena dana perpuluhan, dana persembahan semua, dana dari apapun syukur sudah diberikan tanah habis. Beli terus, beli terus, beli terus. Diperintahkan Tuhan bangun, belum ada. Tapi ada yang tergerak banyak. Ada yang tergerak melalui janji iman, ada yang tergerak melalui persembahan, ada yang transfer lewat bank, ada banyak sekali saudara. Iya, mereka pada tergerak. Ini yang keberapa ya? Ini pertama. Ini ada hamba-hamba Tuhan dan para donatur yang kita bisa dapat nama. Tapi ada banyak donatur kadang-kadang nggak nulis namanya, kita nggak bisa hubungi. Gitu, saudara. Jadi maaf kalau saudara tidak terhubung, kadang-kadang kita nggak tahu, jadi nggak bisa cari. Itu luar biasa, saudara. Tapi sekali lagi karena banyak orang yang ikut bersama-sama, membangun bersama-sama, jadi seperti itu, saudara. Jadi kesempatan untuk masuk bersama-sama dalam proyeknya Tuhan. Bisa enggak bangunan apa saja yang sudah
biayai. Saudara lihat ya, bangunan yang sudah full. Ini orang biayai loh saudara ya. Ya ini di luar transfer persembahan janji iman. Itu sungguh-sungguh biayai loh saudara. Bukit doa, gua doa tadi itu sudah semua ya dibiayai. Loteng Yerusalem, tempat pencurahan, Pentakosta itu sudah. Pondok Daud sudah, Kana sudah dibiayai, ada yang biayai. Museum Kegerakan Roh Kudus sudah ada. Taman Getsemani sudah ada. Santa Peter, Primesi, Petrus dipanggil. Panggilan Petrus itu, apakah kau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Sudah juga, saudara. Church of Nation, tempat kelahiran Tuhan Yesus sudah juga. Sungai Yordan sudah juga. Kubur Yesus sudah juga. All Nation, Church All Nation juga segala bangsa sudah juga dibiayai. Transfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung ditemui Musa dan Elia sudah dibiayai. Kapernaum sudah, Padang Gembala sudah. Ini bangunan yang baru dibiayai sebagian. Jadi satu bangunan biayanya sekian, tapi ada orang membiayai hanya sebagian. Nanti bisa yang lain ambil bagian. Jadi satu bangunan bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 5 orang. Tidak tentu. Peter Doster, bapak kami. Loh ini sekarang sudah habis. Sudah enggak ada. Mana? Nomor berapa? Satu habis, dulu ngomong biar aku habis. Ya enggak tahulah. Pokoknya dengan satu ya untung saudara kalau yang butuh. Dulu saya dengarnya sekolah kegerakan Roh Kudus sebagian. Panti Umas sekian, panti asuhan. Ruang apa ini lagi? Tamborin ya. Danau Galilea, Via Dolorosa. Itu pintu pikul salib keliling itu saudara ya. Jalan penderitaan. Kapel of Agent. Kapel kenaikan Tuhan Yesus. Ini sebagian. Alikantu ini yang sebagian ayam berkokok itu. Golgota, Bukit Tengkorak. Ya, jadi saudara kalau yang digerakkan Tuhan ya, enggak jangan ya saudara. Hanya kalau memang Tuhan gerakkan, saudara tergerak. Ya, juga ini yang belum Roma Retreat lah, Pilatus, tempat Pilatus itu. Nazaret Felix itu desa Nazaret. Ariamon Nebu, ini Gunung Nebu. Ya, Elisa ini juga belum ada kalahkan 450 Nabi Baal. Ya, Roman Theater ini luar biasa loh kalau bagi saya. Karena ini akan nanti dipakai konser. Wah, luar biasa. Roman Theater, saudara bisa bayangkan. Saudara yang suka konser-konser pasti bisa punya bayang. Depannya danau, depannya lagi bukit Holy Land. Bangunan-bangunan Holy Land, saudara. Itu luar biasa. Nah, saudara, ini di sininya, saudara. Ya, nanti sebenarnya saudara lihat ini danau dan itu. Ya, lalu tabernakel Musa. Tapi ini belum tentu ya saudara. Nah, ini Bait Salomo, restoran kafe. Bait Salomo itu bagus, tapi mahal. Pernah ada enggak kabarnya di bait itu? Ini belum kelihatan dalamnya. Saudara lihat dalamnya, saudara lihat. Itu seperti lapis emas semua saudara. Bagus. Tapi mahal. Bagus. Tapi mahal. Tapi saya percaya kok. Kalau untuk Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan sendiri yang akan berkarya. Ya imani saja. Jadi dalamnya itu seperti gini saudara. Ya memang ini seperti bait Allah yang dibangun Salomo. Ini niru bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ya, saya percaya itu sedikit saja, tapi ini hanya yang disiarkan saudara. Mumpung waktunya ada kita di malam. Saya tutup dengan yang terakhir. Warisan kudus untuk generasi yang akan datang. Untuk keturunan. Kalau tadi saat itu bangsanya, generasinya. Sekarang keturunan. Mazmur 145 ayat 4. Satu angkatan memuji pekerjaanmu. Ini satu angkatan ya. Memuji saudara pekerjaanmu. Kepada angkatan yang lain. Saudara. Atau angkatan berikutnya juga. Dan memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang perkasa. Saudara kalau tahu bangunan ini bukan untuk generasi sekarang. Bangunan ini adalah
generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Bukan bangun untuk generasi kita saja. Termasuk generasi anak cucu kita. Itu akan jadi, saudara, warisan iman yang luar biasa. Warisan rohani yang luar biasa. Karena anak cucu kita akan ada firman. Anak cucu kita akan ada warisan-warisan rohani yang luar biasa. Yang terus akan menyadarkan mereka. Yang terus akan mengingatkan mereka. Yang terus akan membuat mereka lebih mendekat pada Tuhan. Diingatkan, itu akan bicara terus generasi ke generasi. Ya, itu luar biasa, saudara. Warisan harta penting enggak? Penting, tapi enggak jamin. Orang bisa mewariskan banyak, tapi tergantung anaknya. Enggak bisa ngelola ya habis. Betul enggak? Warisan nama baik lah, sama. Bagus, tapi enggak jamin. Warisan kedudukan, warisan terkenal, sama. Beda dengan warisan iman. Warisan iman akan kekal. Turun-temurun. Enggak bisa mewariskan harta banyak. Tapi kalau mewariskan iman, anak cucunya berjalan dalam Tuhan. Anak cucunya akan mengalami kasih karunia. Anak cucunya akan mengalami berkat yang luar biasa. Ya, saya percaya, saudara. Ada yang tadi biayai pernikahan di Kana. Itu karena besok bangunan itu akan ditulis semua. Dibiayai oleh siapa gitu, saudara. Jadi itu anak cucu. Contoh ya tadi, pemberkatan nikah. Ada yang biayai. Lalu di situ akan selalu ada, ini gedung dibiayai siapa. Otomatis memberkati banyak orang yang pemberkatan di sana. Betul enggak? Tapi juga sebetulnya itu akan memberkati jadi warisan rohani. Setiap anaknya di sana, apalagi berkatan, dia akan diberi teladan. Orang tuaku, orang tua yang cinta Tuhan. Orang tuaku adalah orang tua yang mengasihi Tuhan. Itu memberi teladan. Itu memberi contoh pada anak-anaknya. Ayo ikuti jejak orang tua. Ayo ya lakukan sesuatu yang benar seperti orang tua. Itu harapan orang tua. Terus akan menjadi warisan iman. Warisan rohani yang luar biasa bagi anak-anaknya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Akan jadi warisan rohani. Warisan kekayaan semua penting. Tapi sekali lagi saudara akan jadi warisan rohani. Banyak sekali. Siapapun melakukan sesuatu jadi warisan rohani. Daud, Abraham, imannya jadi warisan iman yang luar biasa. Sampai kita jadi anak Abraham secara rohani. Paulus, dia juga berkata, aku sampai garis akhir. Dia jadi teladan iman yang luar biasa. Warisan rohani. Setiap kita selalu dengan perkataannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan pada kita. Sekalipun gak mungkin, tetap saja Abraham gak ada dasar percaya, tapi tetap percaya, kuatkan imannya sendiri. Dan saya percaya itu luar biasa. Loh, ini juga tadi sore ya. Jadi ini bisa pas sekali loh saudara. Pas dia bangun ini selesai, kok bisa selesainya bisa pas tanggal pernikahan 32 tahun. Maka sekalian syukuran di situ saudara. Karena bisa pas, Tuhan itu selalu ngatur yang luar biasa. Nah ini dari depan saudara. Sama tadian sama ya saudara. Lalu ini di motonya dari atas balkon, dari sini loh saudara. Dari sini. Kalau ini dari bawah, ini belakangnya ada balkonnya juga. Lihat di depan view-nya bagus sekali. Ini tadi kue ulang tahun pernikahan itu. Kita doakan satu keluarga ini didoakan bersama-sama. Malah saya kagum banyak kesaksian ini karena mumpung ini ya. Saya pernah saksikan, enggak tahu di khotbah mana. Itu luar biasa. Karena apa? Dia
keluarga itu sudah biaya ini loh. Satu pagi, Minggu, saya sedang dari jam 6 selesai mau masuk jam 9. Ya ada seorang jemaat nyari, Pak mau datang ketemu sebentar. Nah ini saya sudah sebentar lagi mau khotbah, sebentar saja Pak, penting Pak. Akhirnya saya datangi. Dia datang, dia ngomong apa? Pagi ini kami satu keluarga makan bersama, jajan pagi ini. Kita bicara tentang pembangunan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Ini namanya kan kita sebut dari dulu Pusat Kegerakan Roh Kudus. Global, betul gak? Roh Kudus, sekolah Roh Kudus. Ya enggak, saudara, museum kegerakan Roh Kudus. Lalu tempat, coba di tempatnya itu, tempat apa namanya, Lasaper. Itu kan tempat Pentakosta. Itu tempat pencurahan Roh Kudus. Itu tempat kelahiran gereja Tuhan. Itu tempat itu akan menjadi tempat luar biasa, motor bagi kegerakan di sini. Kenapa? Pusat kegerakan Roh Kudus. Pencurahan kudus. Roh Kudus berkata, saudara, itu luar biasa. Dorong mereka keluarga. Lalu pagi ini juga sepakat biayai lagi gedung kedua. Pesan-pesan, Pak, jangan kasihkan siapa-siapa ya. Ini sudah keluarga kita. Jadi tergerak. Tuhan yang gerakkan. Karena Tuhan itu, ya. Tapi dia diberkati. Ada beberapa. Rendra itu dengar ya. Waktu syukuran itu dia bersaksi. Dulu waktu ya kita sepakat mau bangun itu. Sudah sisi. Tapi waktu mau bangun. Ya Cita. Rendra dengar ya. Andi juga. Waktu mau bangun. Maju mundur. Maju mundur. Gitu saudara. Kelewa. Dia bilang ini nanti bisa enggak ya. Ini karena sedang krisis. Kok tiba-tiba bangun. Apalagi 2 mumet ya. Jadi maju mundur saudara. Tapi dia nggak tenang akhirnya saudara. Akhirnya dia komitmen. Pokok sudah maju. Sudah ambil keputusan maju. Tuhan nyuruh kita jalan maju. Sudah nggak urus. Ini krisis maju. Nyatanya selesai tepat itu. Ini sudah selesai. Ini saudara tinggal sedikit. Terus dalamnya. Bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa. Saya percaya itu akan jadi warisan anak cucunya. Kesaksiannya. Setiap kali datang di sana pasti ingatkan. Orang tuamu cinta Tuhan loh ya. Orang tuamu itu mengasihi Tuhan. Ikuti teladan orang tuamu. Dan bagi saya itu lucu saudara. Orang nyumbang di sana kan yang memang mau dikasih nama. Ada orang biayai tapi minta tulisannya nama orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Jadi dia itu mau biayai bangunan tapi jangan tulis nama dia, nama orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Kita tanya, loh kenapa? Iya, aku belum bisa membalas kebaikan orang tuaku dengan maksimal. Sekalipun orang tuaku meninggal, aku ingin mengharumkan nama orang tuaku. Maka dia pasang nama orang tua. Kok diem toh saudara? Ada satu lucu terbalik saudara. Orangnya ada semua. Kalau saya sebut saudara kenal juga. Biayai. Saudara tahu enggak? Biayai beberapa juga. Atas nama siapa? Anak-anaknya. Padahal anak-anaknya masih kecil. Jadi biayai ditulis di situ namanya anak-anaknya. Saya tanya. Kok anak-anakmu kenapa? Saya bukan nyalakan, cuma saya ingin tahu. Kenapa nama anakmu yang ditulis? Dia bilang, iya. Aku punya tujuannya kok anakku. Supaya apa? Anakku sekarang masih kecil. Besok tumbuh dewasa, dia tahu loh. Orang tuanya sudah ngasih itu untuk anaknya. Anaknya supaya hidup dalam cinta Tuhan. Dicintai Tuhan. Hidup dalam kasih karunia. Namanya anaknya sudah tercatat di situ. Seri-seri. Tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan luar biasa. Yang penting saya percaya Tuhan yang menyuruh kita taat saja. Kalau bagi saya pasti jadi itu pasti. Karena Tuhan itu pasti. Tapi Tuhan beri kesempatan orang-orang yang mau dipakai bersama-sama. Ya saudara, saya percaya
ya ini akan sungguh-sungguh banyak nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Ya Tuhan, keinginannya kita taati dan orang banyak datang, banyak dijamah, banyak diselamatkan. Orang yang gagal datang ketemu Tuhan, ngalami, yang sakit juga ngalami kesembuhan. Banyaklah orang dosa bertobat dan mendatangkan anugerah besar. Ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya kita. Kita hanya disuruh membangun dan Tuhan berkarya. Semua bangkit berdiri. Bisa pujikan satu lagu? Semua bangkit berdiri, saudara. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari Engkau semakin mencintai kami. Semakin hari kami juga semakin cinta Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus dinyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah kasih-Mu terus bertumbuh di tengah-tengah kami. Jadikan kami seperti Daud Tuhan. Oh, hati yang cinta Tuhan lebih daripada apapun. Hati yang tidak pernah berubah. Dulu saat kecil cinta Tuhan, sampai besar tetap cinta Tuhan, sampai diberkati tetap cinta Tuhan, sampai sukses jadi raja tetap cinta Tuhan. Hatinya tidak berubah, bahkan dia rindu membangun bait bagi Tuhan yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Orang datang lihat bait Allah. Oh, nama Tuhan ditinggikan luar biasa. Oh Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau percayai kami untuk membangun pekerjaan besar yang daripada Tuhan. Itu bukan bagi kami, bagi-Mu Tuhan. Itu bukan milik kami, milik-Mu Tuhan. Jadikan kami semua hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang mempersembahkan hidup dipakai oleh Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi kami serahkan hidup kami kepadamu seperti Daud Tuhan. Makin dekat, dan makin sungguh-sungguh Tuhan. Seperti Maria Magdalena, pakai hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkarya. Kami terima, kami percaya Engkau yang menyelesaikan dengan luar biasa. Kami bawa doa Tuhan, kami melangkah dengan iman Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang membuat semuanya terjadi, Engkau yang membuat semuanya itu selesai dengan sangat baik. Engkau sedia menyelesaikannya Tuhan. Pakai setiap kami. Terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh tulus bersih, hanya cinta Tuhan. Dan Tuhan terus pakai kami
lebih dan lebih lagi. Tuhan urapi lebih dan lebih lagi. Tuhan berkarya lebih dan lebih lagi. Pakai setiap kami Tuhan. Kami tahu, oh setiap kami yang ada di Miracle Lab, ada orang-orang yang kau panggil, ada orang-orang yang kau pilih, ada orang-orang yang kau persiapkan. Tuhan, bangkitkan kami, bangun setiap kami Tuhan. Oh jadi besar, semakin besar. Oh miliki Tuhan kasih yang besar, miliki impian yang besar, miliki ketaatan yang besar, miliki iman yang besar. Tuhan berkarya lebih dan lebih lagi di tengah-tengah kami. Double favor Tuhan, dan semuanya dalam anugerah-Mu menjadi besar. Engkau sudah Kau nyatakan. Hamba-Mu doakan untuk setiap jemaat mengalami Tuhan. Oh keluarga Allah, gereja-Mu ini mengalami Tuhan. Oh terima kasih Engkau pilih, Engkau berkarya. Terus beri kami hati seperti hatinya Daud Tuhan, yang terus cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Oh tidak berubah karena Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.